guys, it's Miss Spinats and welcome back to Spinats TV. Di video kali ini aku akan membahas buku The Seven Husbands of Evelyn Hugo by Taylor Jenkins Reid. Untuk cover dari buku ini, aku bukan a big fan of it actually, karena menurut aku desainnya terlalu gimana ya, kurang menarik gitu deh ya. Sekalian lihat sendiri, yang mungkin bisa bikin orang tertarik untuk ngambil buku ini adalah dari nama pengarang atau enggak ya dari judulnya sendiri, Seven Husbands. Gila sih, 7 suami ya teman-teman. Buku ini aku nggak beli, aku dikirim sebagai kado ulang tahun dari temen aku. Thank you so much, ini memang udah ada di wishlist aku sejak lama. Aku tertarik dengan buku ini karena banyak banget dibicarain sama booktuber luar, katanya bagus banget. So yeah, really grateful, thank you banget. Evelyn Hugo, artis papan atas terkenal yang udah berkarir selama 40 tahun. Setiap pria menginginkannya, setiap wanita ingin menjadi dirinya. Beberapa waktu ini, Evelyn mengadakan lelang untuk 12 gaunnya yang menurut dia paling memorable. Kemudian dananya ini nanti bakalan disumbangkan ke Pusat Penelitian Kanker Payudara. Dia juga menggemparkan dunia karena bersedia untuk diwawancara. Yes, Evelyn Hugo yang super private. Yang lebih mengherankan di sini adalah dia memilih jurnalis yang masih junior, namanya Monique Grant. Kalau bukan Monique Grant, Evelyn nggak mau diwawancara. Jadi memang fishy ya, kenapa harus si Monique Grant ini? Mana lagi ini juga bukan soal wawancara biasa karena si Evelyn sendiri meminta si Monique untuk menuliskan buku biografi dari si Evelyn. Di sini bakalan menarik banget karena Evelyn bakalan ceritain gimana cara dia membangun karirnya dari dia yang awalnya dari apartemen kecil, pernikahannya yang lampau juga termasuk gitu. Buku ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, di mana bagiannya ini akan ditandai dengan nama dari mantan-mantan suaminya dari yang pertama sampai yang terakhir. Buku ini juga jelas page turner banget. Salah satu alasannya adalah karena penulisan dari Taylor Jenkins ini sangat mudah dipahami, sangat mudah bikin orang terus-terusan ingin tahu, penasaran gitu. Dan kejadian-kejadian yang disuguhkan itu semuanya rata-rata shocking banget. Belum lagi pas kita mengetahui kalau ternyata si Evelyn ini adalah seorang bisexual, dimana kemudian yang membuat kita pembaca ngerasa bahwa cinta itu bisa berbahaya. Karena di masa-masa itu orang-orang masih belum bisa sebebas sekarang bisa menjadi diri sendiri, belum bisa terbuka. Buku ini sendiri memiliki rating untuk 17 tahun ke atas. Dan ketika aku nyelesain buku ini, yang ada di pikiran aku itu adalah apakah aku ini menyukai karakter dari si Evelyn Hugo atau enggak. Soalnya aku sempat ikut bahasan mengenai buku ini, kayak Evelyn Hugo ini kayak ngelakuin segala hal sesuatu itu adalah untuk ngeprotek orang-orang yang dicintai sama dia. Banyak yang bilang kayak gitu. Kalau dari aku sendiri, aku ngerasa enggak. Karena menurut aku dia ini karakternya egois. Kayak setelah udah dapat kejadian-kejadian yang nggak enak, udah dapat pengalaman-pengalaman gitu, dia masih aja bisa bersikap bodoh gitu. Kayak bertindak yang nggak masuk akal, dan menurut aku agak bodoh sih. Ya walaupun dia ini sebenarnya karakter yang mengagumkan ya, dari cara dia mencapai cita-cita, mencapai apa yang dia mau gitu. Dia berani untuk melakukan segala sesuatu demi apa yang dia mau. Tapi at the end, kalau harus jawab apakah aku suka sama Evelyn Hugo, karakternya ya, bukan bukunya ya, aku harus bilang aku nggak gitu suka sama dia karena dia terlalu barbar teman-teman. Dia ini adalah tipe wanita yang tahu apa yang dia mau, pemberani, dan kalian bakal nggak berani macam-macam sama dia. Dia ini bukan orang yang baik.
Buku ini aku bakalan bisa rekomendasi buat kalian yang ingin cerita yang anti mainstream. Terus kalau misalkan kalian lagi through a heartbreak, kalian mau move on, buku ini menurut aku juga bisa membantu kalian untuk bisa lebih cepat move on. Di sini quotes-quotesnya itu bagus banget. Aku bakalan bacain beberapa ya. Heartbreak is lost, divorce is a piece of paper. I was neither angry nor flattered. I simply didn't care. It cost so much. Caring. I didn't have any currency to spend on it. Nah, untuk karakter favorit aku di buku ini adalah Harry Cameron. Dia ini produser si Evelyn dan juga merupakan salah satu dari mantan suaminya. Harry Cameron ini ada beberapa bagian yang bikin aku ikut sedih merasakan apa yang dia rasakan. Kadang-kadang aku juga bisa sayang banget sama dia karena dia care banget sama Evelyn, selalu ada buat dia. Untuk kelebihan dari buku ini aku bisa bilang pemilihan kata yang bagus dan baik serta mudah dipahami itu susah banget, tapi Taylor Jenkins dengan mudahnya menuangkannya itu di dalam buku ini. Ada banyak juga kutipan-kutipan yang bagus di sini yang bikin kita bisa belajar. Cara bertindak Evelyn memang sangat ekstrim, tapi banyak sekali kata-kata yang dia katakan itu masuk akal dan bisa bikin kita sadar juga, bisa bikin kita belajar. Menurut aku nggak mudah banget menulis seorang karakter yang bisa memiliki 7 mantan suami. Itu kan sulit banget untuk dipercaya ya. Dituliskan dengan sebaik itu dan building karakternya bagus. Jadi bikin karakter si Evelyn Hugo ini believable. Dapat dipercaya, kayak ngerasa dia itu benar-benar nyata gitu, padahal dia ini fiksi kan. Untuk kekurangan dari buku ini aku bisa bilang kalau peran si Monique Grant, si jurnalis ini ya, menurut aku nggak gitu penting meskipun dia yang menuliskan buku The Seven Husbands of Evelyn Hugo ya di dalam ceritanya. Menurut aku tanpa dia pun buku ini bisa tetap seasik seseru ini. Dan twist di akhirnya itu menurut aku nggak begitu shocking ya, karena dari husband pertama sampai yang terakhir menurut aku yang mungkin 3 atau 4 husband menurut aku itu udah seru gitu ya. Tapi serunya itu nggak ada yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, kayak sampai di situ aja shockingnya. Jadi menurut aku terlalu repetitif sampai di bagian akhir dan agak membosankan. Rating untuk buku ini aku kasih bintang 4. Buku ini bisa memberikan kita pandangan baru mengenai percintaan, pernikahan, bahkan perceraian. Banyak yang ngagetin di awal menurut aku, dan di akhir itu udah kesannya biasa gitu karena terlalu repetitif. Twist yang bikin kita kaget sebelumnya itu kayak terulang kembali, jadi kayak ngerasa nothing new ya. Tapi bisa juga karena aku nggak suka sama karakter dari cinta sejati si Evelyn Hugo. Menurut aku keduanya ini sama-sama egois dan dramatis. I think that's why aku nggak gitu suka sama karakter Evelyn dan juga pasangannya. But aku lumayan senang karena ternyata di bagian akhir itu ada perkembangan karakter yang menurut aku signifikan banget. And yes, I like this book. So ya, itu aja review aku untuk buku The Seven Husbands of Evelyn Hugo ini. Apakah kalian udah baca buku ini? Aku penasaran sih kalian udah baca atau belum. Kalau udah, gimana pendapat kalian mengenai buku ini? Kalian boleh tulis komentar di bawah biar kita bisa diskusi barengan. Yap, untuk video kali ini sampai di sini dulu teman-teman. I hope you guys enjoy this video, and if you do, don't forget to leave a like and also subscribe if you guys haven't already, and I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye!